Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya teman-teman ya. Oke, saya akan membahas ya tentang alamat-alamat atau mimpi yang didapat oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi saya melihat ya ada seperti bentuk bunga ya yang kincup ya, yang ngincupnya seperti nanas ya teman-teman ya. Ya, itu ada serupa dalam bentuk bunga tersebut. Namun ketika berbulan-bulan bunga itu tak kunjung mekar ya teman-teman ya. Tak kunjung mekar, sebab itulah SP memegang bunga tersebut tak ada yang menyamai ya. Hanya satu rupa dan satu ciptaan. Bunga itu jauh lebih indah dibanding yang lain. Bunga itu tak pernah mekar tapi harum terus ya teman-teman ya. Dan nggak bisa layu karena sangat setia kepada sang penciptanya. Bunga itu sangat taat, tak berakar, dan bunga itu sangat cantik dibanding bunga yang lain. Yang terlihat cantik dan indah, tapi pada dasarnya akan layu ya teman-teman ya. Berbeda dengan bunga yang SP temui dan SP pegang, bunga itu terlihat biasa, tak berwarna, tapi mengharumkan namanya ya teman-teman ya. Bunga itu tak pernah menjatuhkan rantingnya dan akar pohonnya sangat kuat teman-teman ya. Karena bunga itu diciptakan untuk menguatkan yang ada di bunga tersebut. Bunga ini adalah simbol ya pelajaran perjalanan SP yang SP tidak pernah memandangnya ya, padahal bunga itu sangat kuat. Dan juga SP melihat ya dunia seperti dunia zaman dahulu ya, seperti apa ya yang orang-orang dulu lakukan ya teman-teman ya, dengan cara siar-siar ya. Itu yang diunsur oleh murid seorang ulama ya, titik-titik nggak saya sebutkan ya, yang diliputi para tokoh-tokoh ya, pewayangan ya, yang sedang dihunikan oleh para satria-satria bangsawan untuk negara ya teman-teman ya. Ceramah lewat suatu tradisi ya, untuk gelar pidato lewat tradisi tersebut, namun orang pada salah tafsir ya. Pada akhirnya tradisi itu untuk sebuah tarian atau acara-acara sinden ya teman-teman ya, yang seharusnya itu cuma hiburan sederhana ya, dan sekalian untuk yang memainkan menyiarkan agama Islam lewat suatu tradisi tersebut ya. Orang tersebut pun bukan sembarangan ini ya orang ya. Beliau ahli agama, ilmunya pun luas. Ada seorang tokoh ya, beliau orang yang selalu aktif di suatu masjid ya teman ya, mengimami dan mengajar ngaji dan juga ceramah, dan tokoh tersebut ikut kepada orang-orang sekarang ya, untuk mengayomi dan memperkembang masyarakat dan bangsa ya. Namun pada saat itu orang pada salah tafsir ya teman-teman ya. Dan juga SPM melintasi jalur ya di satu bukit yang sangat tinggi, ujungnya dikelilingi pohon kelapa dan diiringi banyak janur ya teman-teman ya. Banyak janur yang masih berwarna hijau muda. Dan SPM meluruskan janur yang sudah melengkung ke bawah dan diletakkan di tanah sambil bersolawat Jibril ya. Sehingga SPM memberitahu kepada orang-orang makna tentang janur ya teman-teman ya. Mengapa janur untuk orang menikah dan untuk orang meninggal juga, dan kamu pun perlu mengetahui mengapa berguna untuk itu juga. Saya kasih tahu selawatannya agar kamu bisa memahami dan agar kamu bisa mengenali sang pencipta katanya. Jangan cukup tahu pohon kelapa itu bermanfaat ini itu saja, tapi perlu dikaji lagi dan didalami lagi makna-makna tersebut ya teman-teman ya, supaya kita yang sedang berjalan di dunia ini tidaklah sia-sia. Setidaknya meski kita tidak ditempatkan di langit ketujuh kata SP ya, kita ditempatkan langit keberapapun ya, yang penting selamat dunia akhirat, ujar SP ke orang yang pernah dekat dengannya. Dan juga SP melihat sebuah alam ya tersebut dipasangin seperti pagar-pagar besi ya teman-teman ya, dan dipasangkan benda bulat berwarna hitam seperti gelombang waktu ya. Dan SP berkata ke seorang syekh ya atau lama, nggak saya sebutkan namanya, tentang bulan Ramadan ini sesiraman air hujan dan laut yang bergelombang mendayung ya, disertakan para nelayan yang berperang badai melawan ombak. Disitulah orang-orang yang berada di dasar sehingga memintal badai. Namun ada cahaya yang menyinarinya sehingga semua itu bisa teredam, terendah
oleh keadaan tersebut ya tersebut. Jadi jika ingin dipagar, pagarlah. Bila memang untuk kebenaran atau untuk keutuhan alam tersebut, untuk keutuhan alam tersebut ya, kita sebagai manusia goib atau sir, kita yang sedang berada di wadah ya, harus mengetahui pergelombongan seluruh dunia alam semesta, kata SP. Dan SP berkata kepada seorang ulama ya, dan dua sosok ya teman-teman ya. Saya sebutkan namanya. Ada satu negara yang sangat asing atau diasingkan oleh negara-negara lain yang di mata negara lain itu sangatlah kecil, tak ada gunanya. Justru itu negara tersebut yang akan menyambut negara lain di akhir zaman nanti. Jangan bangga akan negara lain yang selalu berbuat dengan keadaan ya, atau karena besarnya rupiah kalian. Justru bukan aku nanti yang akan jatuh lebih dulu, justru malah negara-negara kalianlah yang akan musnah karena ulah kalian, alam itu lelah menjaganya. Tak ada kenyamanan untuk negara kalian, tapi sangat nyaman untuk negara kecilku. Satu syahadat tapi beda keyakinan. Tanpa harus membaur dengan yang lain karena keadaan kalian malah meremehkan, itu salah besar saudaraku, kata SP ya. SP agak kesal ya. Dan juga SP memperhatikan langit ya, ke atas ya teman-teman ya. Awannya sedang mengembal seperti mau merubah warna kelabu ya. Namun awan tersebut sedang ada kendala, tapi entah apa ya. Semoga awan tersebut tidak membalikan warna yang gelap. Karena jika gelap itu akan mempengaruhi cuaca yang kurang bagus ya. Namun pada akhirnya nanti ada dampak untuk alam semesta ya. Disinilah orang-orang seperti kita yang tak terlihat cara kerjanya, namun selalu memantau alam dan membentengi alam, kata SP ya. Meski semuanya tak memahami, hanya orang-orang tertentu ya yang tahu akan kita lakukan, dan susahnya kita mereka tak tahu ya. Yang mereka tahu berpakaian rapi warna putih ya, itu mereka yang nggak tahu kita jaga. Itu salah besar. Manusia memang susah ditebak ya, namun kita sebagai orang yang tahu ya sudahlah, kita tetap pantau. Semoga kita bisa memberi yang terbaik untuk alam semesta ini, untuk negara ini, kata SP ya. Oke, buat teman-teman semua ya, sebelumnya saya minta maaf ya kalau ada salah-salah kata, dan juga di bulan Ramadan ini saya minta maaf ya kalau updatean saya atau postingan saya agak telat ya teman-teman ya. Agak telat karena kita ngeliat situasi dulu ya, keadaan kita baru bikin ya, posting ya. Dan semoga teman-teman dikuatkan lahir batinnya, selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan cerita ini ya, kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang buruknya ya teman-teman ya. Nggak bisa dipercaya 100% ya, anggap aja sebagai dongeng, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, segitu aja dulu, nanti kita kembali ke bagian-bagian selanjutnya. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.